Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan itu indah jika kita bisa menyikapi dan memaknai dengan arif dan bijaksana. Perbedaan itu sumber ilmu untuk mendapatkan kebenaran. Perbedaan itu ketentuan dan kehendak Allah atas ciptaannya untuk kelangsungan kehidupan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dan dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun tidak sedikit orang alergi, emosi, bahkan membenci dengan kata atau istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang mungkin karena bukan dari bahasa Al-Quran. Bhinneka Tunggal Ika kalau dimanjingkan dalam hati, dalam tanda kutip iman, dan diterapkan dalam kehidupan tentu akan menjadi rahmat dan barokah kehidupan. Ibarat seperti taman bunga, berbeda-beda tetapi menciptakan keindahan, kenyamanan, dan ketentraman. Agama dan kitab suci dijadikan pegangan hidup untuk mendapatkan keimanan, pengakuan dan pengukuhan tentang kekuasaan Allah atas kehidupan. Agama dan kitab suci membawa rahmat kehidupan, keselamatan kehidupan lahir batin, dunia akhirat. Kehidupan lebih awal, kehidupan lebih dulu daripada kitab suci dan agama. Karena kesalahan, kemungkaran, perpecahan, bahkan kehancuran dan kerusakan kehidupan, diturunkanlah aturan-aturan dalam kehidupan, baik kepada sesama manusia, dengan leluhur atau orang-orang yang sudah meninggal atau alil kubur. Terlebih hubungan antara umat dengan Sang Pencipta, hubungan antara umat dengan yang menciptakannya. Allah dengan perantara Rasul-Rasulnya, dengan firman-firmannya dalam kitab suci yang dibawa oleh masing-masing Rasul Allah, dengan membedakan syariat-syariatnya, tetapi tidak membedakan hakikatnya yang tidak lain keimanan kita kepada Allah, Rasul dan firman Allah, termasuk ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari kebinekaan atau perbedaan berarti kita mengingkari ketentuan dan kehendak Allah, dan tentu menjadi golongan orang-orang kafir. Perbedaan menjadi tolak ukur keimanan kita dan sebagai pelajaran atau pembelajaran dalam kehidupan untuk mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menciptakan keselarasan dan keharmonisan kehidupan. Agama dan kitab suci diturunkan membawa kedamaian di antara perbedaan, dan Rasul-Rasul Allah mengajarkan atau memberi tauladan kepada masing-masing umatnya untuk selalu berbuat kebaikan. Allah dan Rasul-Rasulnya selalu mengajarkan hamba-hambanya untuk memperbanyak kebaikan kepada orang lain dengan saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mencegah kemungkaran. Tidak ada Rasulullah Allah yang mengajarkan kebencian, kebohongan, mengadu domba, bahkan ketika beliau dibenci, dihina, dibohongi, difitnah, diancam kematiannya dibalas dengan kasih sayang, dengan santun, dan tetap menghormati yang melakukannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah umat-umat sekarang mengikuti apa yang dilakukan Rasul-Rasulnya? Dan yang kita lihat dan kita dengar, banyak umat sekarang yang dalam kehidupannya jauh berbeda, atau bahkan bertolak belakang dengan ajaran Rasul-Rasul Allah. Tanpa disadari terjadi pengkhianatan atau kemunafikan. Belajar dari riwayat kenabian, semua Rasul-Rasul Allah dalam kehidupannya diantara orang-orang kafir, berkumpul dan bersosial atau berhubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kehidupan Allah. Karena memang tanggung jawab dan kewajiban beliau-beliau mengimankan orang-orang kafir dan mengamalkan ilmu-ilmu Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan. Berbeda dengan umat-umat sekarang, kalau tidak segolongan dianggap kafir dan sesat. Hilang sifat atau dasar dakwah. Syiar yang lebih parah, ketika kita berkumpul dan bergaul dengan agama atau keyakinan lain, mendapatkan hinaan bahkan intimidasi
dan gelar kafir, sesat, ahli bid'ah kita dapatkan yang semakin jauh dari perintah Allah menjaga atau mempererat silaturahmi. Tanda-tanda akhir zaman, perpecahan, kehancuran kehidupan. Islam menjadi titik balik akhir zaman. Islam yang bermakna selamat atau keselamatan dan menjadi rahmat kehidupan. Karena perbedaan pendapat dan pemahaman bukan mendapatkan keselamatan, tetapi kehancuran. Apakah ini menjadi jawaban atau ucapan atau kata-kata terakhir beliau, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umatku, umatku, umatku. Umat Islam tercerai-berai dan menjadi golongan-golongan. Ini menjadi jawaban Islam tinggal nama. Karena banyak umat yang menggolong-golongkan dan membanggakan golongannya dan menganggap golongan yang lain dianggap salah dan golongannya dianggap yang paling benar. Islam seolah kabur karena kita lebih kenal dengan golongan-golongan yang tidak sepaham atau segolongan dianggap kafir dan sesat. Mungkin kita lupa yang mempunyai takaran keimanan dan yang pantas mengatakan kafir dan sesat hanya Allah dan Rasulnya. Tetapi dengan mudah dan gampangnya, tanpa beban, banyak umat sekarang saling mengkafirkan dan menyesatkan umat yang lain. Seolah kita menjadi Tuhan dan Rasul Tuhan untuk orang lain. Sabda Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menuduh orang lain kafir, padahal tidak sesuai dengan kenyataan di mata Allah, maka yang bersangkutan akan menerima akibatnya yang setimpal. Salah satu ciri atau sifat Dajjal menganggap dirinya Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak akan mengetahui golongan mana di antara 73 yang benar menurut Allah dan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali ke dasar keimanan, yang salah satunya meyakini Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 73 golongan, mana yang paling berpegang teguh dengan Al-Quran? Karena yang terjadi saat ini, tidak sedikit umat yang lebih berpegang dengan hadis Rasulullah. Bisa kita lihat dari dakwah atau tausiahnya. Meskipun Kanjeng Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya kamu berpegang kedua-duanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan Sunnahku. Kalau kita renungkan, Al-Quran dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu perantara, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang hadis dari satu sumber dan banyak perantara, yaitu orang-orang terdekat atau sahabat-sahabat Rasulullah. Banyaknya perantara wajar terjadi perbedaan, karena setiap golongan mempunyai dasar atau kiblat di antara sumber-sumber hadis yang kita kenal dengan istilah mazhab. Perbedaan dasar yang menjadikan perbedaan pendapat dan pemahaman, yang di antara golongan yang satu dengan golongan yang lain saling menghina, menghujat, saling serang dengan dalil-dalil, saling menjatuhkan tanpa kita sadari kita diadu domba, dipecah belah. Perbedaan atas kehendak Allah untuk keselarasan, keharmonisan kehidupan. Dan karena golongan, kita mengingkari perintah Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran tinggal buku. Kitab suci Al-Quran yang menjadi pegangan hidup umat Islam sebagai penerang kehidupan dunia akhirat. Memang tidak mudah mengkaji, apalagi melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan. Al-Quran yang tersirat, yang berhubungan dengan batin atau naluri, sesuatu yang harus dikaji atau dimaknai, yang lebih ke lelaku atau tirakat batin, yang memang sulit diterima akal pikiran manusia, yang menjadikan umat lebih banyak berpegang dengan hadis Rasulullah karena lebih mudah diikuti dan dilaksanakan.
Tetapi kenyataannya banyak pengingkaran atau kemunafikan. Bukan kepribadian, bukan akhlak mulia beliau yang diikuti. Dalam tanda kutip batin Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat yang lesannya atau ucapannya selalu mengatakan hadis, hadis, hadis. Tetapi tidak ada yang meriwayatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghina, mengadu domba, memfitnah. Tetapi mereka dengan dasar hadis membuat perpecahan dengan hinaan, adu domba dan fitnah. Ada juga yang berpendapat atau berpemahaman membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, bahkan tidak melaksanakan isinya, boleh. Dengan pemahaman tersebut atau tidak mengetahui makna dan tidak melakukan isinya, mematahkan meskipun satu ayat tularkan, dan menjadi bukti Al-Quran tinggal buku, ibarat novel ataupun cerpen, hilang hakikat penerang dan pegangan hidup. Membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan isinya termasuk mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergolong orang-orang kafir. Ciri-ciri Dajjal bermata satu, membalut kekafiran dengan keimanan, musang berbulu domba. Banyak umat Islam yang fasih membaca Al-Quran, bahkan khatam dan hafid, tetapi hanya sebatas membaca, karena pendapat membaca Al-Quran akan mendapat banyak pahala. Umat difahamkan dengan pahala, bukan ilmu-ilmu Tuhan. Banyak umat yang berlomba-lomba mencari pahala. Bahkan ada gerakan membeli pahala dan penebusan dosa. Perlahan umat digeser keimanannya, diarahkan untuk mencintai atau mengimani pahala. Dan setiap ibadah, setiap perbuatannya dihitung-hitung pahalanya. Samar-samar gerakan untuk melupakan Allah dan mengingat pahala Allah. Cara Dajjal merusak keimanan umat kepada Allah, Rasul Allah, dan firman-firman Allah begitu sistematis tanpa kita sadari. Keimanan bukan lagi kepada Allah, tetapi pahala Allah. Apakah ini menjadi jawaban akhir zaman banyak orang Islam yang kafir? Kita bisa mengatakan dan mengaku beriman kepada Allah, tetapi apakah keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang memiliki takaran. Yang harus kita ingat, Dajjal pun mengatakan beriman kepada Allah. Dajjal paham dan fasih membaca Al-Quran dan bersyariat, tetapi tidak melaksanakan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar menjadi Tuhan untuk diri sendiri, bukan menjadi Tuhan untuk orang lain atau golongan lain. Karena Dajjal mengaku Tuhan dengan mudah, yang tidak sependapat atau sepaham dikatakan sesat dan kafir. Sabda Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya menghukum apa yang tampak, dan Allah yang menghukum apa yang tersimpan di hati manusia. Keimanan, kemungkaran, kekafiran itu bersemayam di hati, dan hanya Allah yang mengetahuinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.